Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah diridhoi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah kita istiqomah dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Okay. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Sehat semuanya? Sehat ya, insyaallah sehat. Ngantuk gak? Ngantuk, tuh ada yang ngantuk, kelihatan matanya dan yang lainnya. Hadir semuanya, ada yang gak hadir? Bandin ada yang gak hadir? Amsyar sama siapa lagi? Ada lagi? Amsyar aja. Amsyar masih sakit. Banat udah ya semuanya. Oke. Sebelum dimulai kita ice breaking game terlebih dahulu. Sebentar game. Kalian punya pen masing-masing? Pen? Oke. Tapi dimohon untuk berdiri. Ayo, ayo. Simpan dulu pulpennya. Ambil pulpennya, bawa. Masing-masing bawa pulpen. Ayo, berdiri. Berdiri. Oke. Yang kalah duduk. Gamenya itu yang ujung nggak boleh pegang pen. Yang ujung. Yang paling ujung nggak boleh pegang pen. Nah, caranya telunjuk gini. Telunjuk aja. Nggak boleh pegang. Tunjuknya doang. Ya. Ditekan kayak gini. Lihat. Oke, kelihatan nggak, Banin? Oke, kelihatan? Banan kelihatan ya? Kelihatan. Nah, semuanya bersambung atau berkesinambungan. Contoh siapa? Faris sama Syakir sama Hakim sama berkesinambungan. Nanti ada instruksi dari saya, kata saya ke kiri geser ke kiri, ke kanan geser. Yang jatuh itu kalah. Duduk, lanjut ke sampai ada yang terakhir yang pertama. Nanti dapat juara. Oke. Percobaan. Ketika saya bilang kiri, kanan, belakang atau depan ya. Oke. Telunjuk ininya
Ke bawahin. Ini apa namanya? Telunjuknya di ke bawahin, nggak boleh kena pen. Ke kiri. Kiri. Kanan. 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 Kiri. Kanan. Oke, instruksinya dibalik. Ketika saya bilang kanan, kalian ke kiri. Ketika saya bilang ke kiri, ke kanan. Ketika saya bilang depan, ke belakang. Ngerti? Oke. Ketika saya bilang kiri, ke kanan. Ketika saya bilang kanan, kiri. Ketika saya bilang depan, belum mulai. Ketika saya bilang depan, belakang. Oke, siap. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Jatuh? Ada yang jatuh? Ada yang jatuh? Duduk, paling belakang berarti. Duduk semuanya. Yang paling belakang, duduk. Kiri. Kiri. Jatuh bagian depan. Kiri, kanan, bawah. Naik lagi. Ajak turun. Kedua turun. Mas, duduk. Nanti hadiahnya ada dua. Oke, bagus. Kalian fokus berarti ya. Oke, kalah yang awal nggak apa-apa. Masih ada percobaan lagi. Oke, langsung aja. Oke, materi kali ini lafziyah sebenarnya sama kayak tadabbur ayat, tafsir, yaitu surat An-Nazi'at. Ini namanya tujuan pembelajaran. Maksudnya tujuan pembelajaran itu apa yang akan dicapai di akhir nanti, ya. Yang pertama itu menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hari kiamat dan hari kebangkitan. Jadi ayat 11 dan ayat sampai ayat 14 itu menerangkan tentang hari kebangkitan dan hari kiamat, ya. Terus yang kedua adalah meyakini sungguh-sungguh adanya hari kiamat dan hari kebangkitan sebagai bagian dari rukun iman. Hari kiamat itu rukun iman keberapa? Rukun iman keberapa? Rukun iman keberapa? 5. Oke. Terus yang keempat adalah menunjukkan sikap positif seperti meninggalkan amal ibadah, menjauhi maksiat karena meyakini kehidupan setelah. Yakin nggak setelah mati itu akan dibangkitkan? Yakin? Oke. Yang keempat adalah menyimpulkan hikmah beriman kepada hari kiamat dan kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau indikator itu maksudnya indikator itu poin-poin yang akan dicapai, tujuan, ya. Oke, kita baca dulu dari ayat 11 sampai ayat 14. Bisa satu kali, baru kalian satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Oke, perhatikan huruf za sama ja itu berbeda. Za sama ja. Maka dipantulkan huruf jim itu, ja itu hukumnya adalah
Qalqalah apa kalau di tengah-tengah? Sug Sugro. Maka dipantulkan secara otomatis. Zajratu, bukan zaz, bukan juga jaj, ya, tapi fa innama hiya zajratun wahidah. 1, 2, 3. Fa idza hum bisahirah. Oke, huruf mim menghadapi huruf ba itu hukumnya apa? Hah? Ik 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 iklam, maka ditahan. Faidahum, bukan faidahum bisahirah, tapi faidahum bisahirah. 1, 2, 3. Oke, shadaqallahul azim. Oke, lanjut ke arti perkata dari surat An-Nazi'at ayat 11 sampai 14. Oke, bisa ditulis. Oke. Aidza kunna artinya apakah dibangkitkan bila kita telah menjadi. Aidza apakah apakah apabila atau apakah bila kunna kita telah menjadi. Aida itu apakah bila. A itu adalah arti dalam bahasa Arab itu kata tanya. Ida itu sebenarnya apabila. Kunna kita telah menjadi. Ya, kunna kita telah menjadi. Idhama itu tulang belulang. Idhama tulang belulang. Nakhirah idhama pendek. Idhaman nakhirah itu yang hancur. Jadi a itu apakah, idza apabila atau bila, kunna kita telah menjadi, idhama tulang belulang, nakhirah yang hancur. Yang apa? Hancur. Ya. Jadi orang-orang kafir itu bertanya, apa dia masih ragu dengan kehidupan setelah mati. Mereka mempertanyakan, apakah kita akan dibangkitkan sedangkan kita ini sudah menjadi tulang belulang dan tulang belulang itu menjadi hancur. Secara akal sehat, secara pikiran gak akan masuk akal. Barang, contoh di sini tuh apa ini? Kaca ya? Kaca bukan di sini. Kaca itu jatuh, pecah gak? Pecah. Bisa disambungkan kembali gak? Bisa, tetapi gak seutuhnya. Tapi apalagi kalau udah kecil-kecil banget, gak akan bisa utuh, bahkan gak akan bisa disatukan. Maka gak masuk akal kalau akan menjadi kembali kaca kembali. Nah, ibaratnya seperti itu. Maka orang kafir itu bertanya, apakah akan dibangkitkan sedangkan kita udah menjadi tulang belulang yang hancur. Yang hancur itu nggak ada bekasnya, tapi cuma kecil-kecil. Mempertanyakan secara pikiran, secara logika, secara akal itu tidak masuk akal. Tapi ini Allah yang bilang jelas. Allah yang menjanjikan, Allah yang akan membalas, Allah yang akan membangkitkan. Itu janji Allah. Nah, di ayat setelahnya, qalu, mereka berkata,
Qalu, mereka berkata lagi. Qalu itu domir jama, jadi banyak orang. Mereka berkata. Qalu, mereka berkata, tilka. Kalau demikian, ida hal itu. Ida di sini artinya hal itu. Qalu, mereka berkata, tilka. Kalau demikian, ida hal itu. Karratun, yang hancur. Karratun itu yang hancur. Khosirah atau khosiratun itu yang merugikan. Maksudnya apa? Tadi kan di ayat 11 itu mempertanyakan bahwa apakah benar saya akan dibangkitkan sedangkan tulang-tulang udah hancur. Terus mereka berkata, kalaulah demikian saya dibangkitkan, kalaulah demikian hidup setelah mati ada, maka kita yang merugi. Maksudnya yang merugikan itu dia yang rugi. Dia yakin, dia bilang mempertanyakan hidup setelah mati. Kalau benar akan hidup setelah mati, maka kata mereka itu apa? Sungguh saya akan merugi. Khosirah, rugi. Ya. Nah, itu. Jadi ayat pertama mempertanyakan hidup setelah mati itu ada atau tidak. Yang kedua, dia meyakini, mempertanyakan, kalaulah iya, pasti kita akan merugi, kata orang-orang kafir. Ini jelas dia mempertanyakan. Nah, jangan sampai kalian hidup di dunia ini, jangan sampai kalian hidup sehari-hari ini bilang bahwa gak akan hidup setelah mati, mumpung di dunia masih lagi ada di dunia, mending kita happy, mending kita bermaksiat, mending kita bahagia dan yang lainnya. Tapi kadang harus yakin ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu akan dibalas apa perbuatan kita, ya. Itu. Ayat ke-13-nya fa innama, sama ayat 14, fa innama, maka pengambilan itu hiya, hanyalah. Jadi fa itu maka, innama pengambilan itu hiya, hanyalah. Zajratu itu tiupan. Zajratu tiupan atau dengan tiupan wahidah. Maka Allah berfirman, ketika tadi bilang orang kafir itu apakah yakin akan ada hidup setelah mati, sedangkan kita udah menjadi tulang belulang yang hancur. Terus meyakini lagi, kalaulah iya, maka saya akan merugi. Terus Allah langsung kasih penegasan dalam ayat 13-nya. Maka pengambilan itu, maksudnya maka hari kebangkitan itu yaitu dengan tiupan sekali. Tiupan sekali saja, ya. Tiupan sekali saja akan menghancurkan bumi, langit dan seisinya. Semuanya akan dihancurkan. Faidahum, maka ida seketika itu, atau maka apabila itu, hum mereka, ya, fa itu maka, atau ida apabila atau seketika itu, hum mereka bisahiroh, hidup kembali di bumi. Nah, Allah menegaskan ayat 11 itu dengan mereka berkata bahwa hidup setelah mati itu ada atau tidak. Gak mungkin kata mereka itu hidup setelah mati itu ada, karena udah tulang belulang yang hancur. Terus mereka menanyakan lagi, kalaulah iya akan hidup setelah mati, maka kita akan merugi. Setelah itu fa innama hiya zajratu wahidah. Kata Allah, dengan satu kali tiupan saja,
faidahum bisahirah. Apa? Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi. Maksudnya di bumi itu bukan di bumi seperti kita, tapi apa? Padang mahsyar. Dengan tiupan sekali kata Allah mengatakan dengan tiupan sekali kalian akan hidup kembali di bumi. Maksudnya di bumi itu padang mahsyar, bumi yang baru. Ya. Nah, dari zaman Nabi Adam manusianya sampai akhir zaman akan dikumpulkan berapa triliun, berapa banyak orang, ya. Nah, ini maksud apa? Maksud ayat 11 sampai ayat 14. Nah, kata pengertiannya. Tadi ayat 11 aida kunna idhaman nakhirah. Qiraat lain ada yang membaca nakhirah. Kalau kita baca aida kunna idhaman nakhirah. Pendek kan? Ada yang baca qiraat lain aida kunna idhaman nakhirah. Ada. Boleh gak baca gitu? Boleh. Tetapi harus mempunyai sanad membaca Al-Quran atau qiraat membaca Al-Quran. Maka sebelumnya Ustaz pernah bilang bahwa kita boleh membaca wadduha wallaili idza saja. Boleh. Tapi apa? Harus mempunyai sanad. Sanad itu berkesinambungan. Kita harus talaki. Tahu talaki? Talaki itu berhadapan dengan satu guru berdua, kita menyetorkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan qiraat yang sama. Contoh qiraatnya Syatibiyah. Contoh qiraatnya Hafiz Al-Asim. Itu beda-beda bacaannya. Ada wadduha, contoh ghairil maghdubi alaihim kan di Al-Fatihah ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang seperti itu. Ya, karena kita belum pernah mendengar aja. Dan juga jangan menyalahkan, mungkin dia itu mempunyai sanad yang sampai kepada Rasul, ya. Tapi kita bacanya sesuai dengan Al-Qur'an Utsmani, ya. Nah, jadi dalam Al-Qur'an lain itu nakhirah bisa dibaca nakhirah atau nakhirah, tapi kita baca pendek. Itu qiraat yang lain. Makna dari nakhirah itu ialah sudah lapuk. Sudah lapuk itu udah lama banget, ya. Makna yang dimaksud ialah tulang yang lapuk dan rapuh serta angin dapat masuk ke dalam rongga-rongganya. Kalau kalian lihat kalian makan daging sapi kemarin, kalau udah lama banget disimpan lah, otomatis ada bolong-bolongnya. Tahu bolong? Apa sih di sini? Lubang-lubangnya. Nah, otomatis angin itu masuk kan? Nah, sama manusia ketika mati dikuburkan, udah jadi tulang belulang, angin tuh bisa masuk. Menurut penjelasan ini, ialah tulang belulang yang lapuk dan rapuh serta angin dapat masuk ke dalam rongga-rongganya, ke dalam tulang tersebut. Nah, saking rapuhnya, saking hancurnya tulang-tulang, hancurnya seperti itu. Nanti ketika kita udah mati. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Adapun mengenai ucapan mereka disebutkan oleh firman Allah, kalau demikian itu adalah suatu pengambilan yang merugikan. Tadi dijawab. Terus Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, sesungguhnya jika Allah menghidupkan kami kembali sudah kami mati, berarti kami benar-benar merugi. Tadi yang Ustaz bilang bahwa dia menanyakan bahwa apakah benar kita akan dihidupkan kembali setelah mati? Dan mereka menanyakan kembali, kalau ia dihidupkan kembali, sesungguhnya kami akan merugi, kata orang-orang kafir. Maka ditegaskan oleh Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Pada ayat lain dikatakan, wa ma amrus saati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat. Tadi yang dijelaskan di ayat 13 itu apa? Sesungguhnya tiupan itu hanyalah satu kali tiupan saja. Satu kali tiupan. Nah, dijelaskan di ayat lain. Kiamat itu
melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat. Kita mengedipkan mata langsung hancur. Cuma mengedipkan mata kayak gini biasa, gitu doang. Tapi langsung hancur bumi dan seisinya. Saking cepatnya bumi ini hancur. Dengan apa? Dengan satu kali tiupan. Dengan satu kali tiupan, Allah menghancurkan bumi dan seisinya. Fa'idahum bisahirah. Pada ayat lain dikatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tadi bilang, ketika udah ditiupan sekali, maka hancurlah bumi dan seisinya. Diganti dengan bumi yang baru, yaitu apa? Padang mahsyar. Dikumpulkan kita di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar udah dikumpulkan, apa yang terjadi? Kondisi kita seperti apa? Telanjang. Telanjang, jelas telanjang. Kenapa telanjang? Terus kata Fatimah, nggak tahu Fatimah, nggak tahu Aisyah bilang, wahai Rasulullah, kalau kita telanjang, orang lain melihat aurat kita dong. Melihat aurat kita. Kata Rasulullah apa? Gak mungkin. Mereka pasti memikirkan dirinya sendiri. Dalam surat Abasa paling bawah itu, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ibu dan ayahnya, anak dan ibunya, bapak dan ibunya, terus anak dan ibunya, saudara dengan saudaranya, itu tidak saling kenal. Syakir dengan hakim ketemu nih, lihat, oh ini hakim. Dia memikirkan dirinya sendiri. Nah, itu penjelasan ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 11 tadi, ingat, mengulang. Ayat 11 tadi menanyakan, apakah kita akan dihidupkan kembali? Sedangkan kita udah menjadi tulang belulang yang lapuk, rusak, menjadi debu. Terus dia meyakini, kalaulah iya, sungguh kita akan merugi. Kata Allah, dengan satu kali tiupan saja, Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi yang baru, yaitu pada mahsyar. Sekarang kita nonton video. Nonton video tentang huru hara hari kiamat. Diperhatikan, ingat, nanti ada pertanyaan, mungkin ada 5 pertanyaan, nanti kalian jawab. Oke, kita nonton dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Perhatikan. Nanti kalian ambil ibrohnya, pelajarannya, nanti ada pertanyaan setelah ini.
Pertanyaannya, jawab bareng-bareng jawab. Kalian percaya akan ada hari kiamat? Percaya gak? Yang kedua, kalian yakin dan percaya bahwa kita akan dibangkitkan kembali? Yakin? Kalau kalian yakin dan percaya atas hari kebangkitan, apa yang harus dipersiapkan? Apa? Amalan. Apa amalannya? Salah satunya apa? Benar apa amalannya? Hah? Amalan untuk kalian nanti setelah hari kiamat. Satu. Apa? Apa? Salat. Salat. Tadi apa? Baca Quran. Terus banyak lagi, ya. Terus yang keempat, apakah dengan menghafal Quran bisa menjadi bekal untuk di akhir kelak? Iya gak? Benar gak? Menjadi bekal gak menghafal Quran? Benar gak? Benar ya, jelas kan? Oke, yang kelima, apakah dengan menjadi anak yang soleh kita bisa membawa orang tua kita masuk surga? Benar nggak? Kalau kita soleh orang tua kita masuk surga, benar nggak? Ada hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafaqu bih aw waladin shalih. Amal tidak akan terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Waladun soleh yada'u lahu, orang anak yang soleh yang sering mendoakan orang tuanya. Nah, itu salah satunya. Oke? Itu pertanyaannya. Silakan boleh ditulis dulu, ditulis. Minggu depan di tadabbur ayat kita cek, tapi jawabannya itu di satu kertas, satu kertas ya. Satu kertas, dijawab, tulis dulu pertanyaan ini, terus dijawab nanti di bilik masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Ya, silakan ditulis dulu. Ada satu kisah santri saya. Ini terjadi pada santri saya. Santri saya mendekat kepada saya, Ustaz, bagaimana ya cara ngasih tahu, memberitahu orang tua yang jarang sholat, tapi dia nyuruh sholat anaknya. Kalau nggak sholat dimarahi sama ibunya. Bayangin, kata santri saya disuruh sholat 5 waktu sama orang tua saya, tapi orang tua saya nggak sholat. Nah, bagaimana cara ngasih taunya? Ini santri saya bilang seperti itu. Orang tuanya nyuruh sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Terus kata saya bilang, yang pertama, kalau kamu berani, bilang ke orang tua kamu. Orang tua adalah sebagai tauladan, orang tua sebagai contoh. Yang kedua, kalau kamu gak berani untuk bilang ke orang tua, kalian sholat dilihat oleh orang tua kalian. Ngerti gak? Orang tua kita jarang sholat, orang tua lagi duduk main HP di kursi, kalian sholat di pinggirnya. Waktu duhur, kalian sholat duhur, dilihat oleh orang tua kita. Bukan tujuan untuk sombong, bukan tujuan untuk dilihat, enggak. Tujuan kita apa? Mendakwahi orang tua kita. Kata saya seperti itu. Kalaulah orang tua kita nyuruh kita ngaji, tapi orang tua kita gak ngaji, membaca Al-Quran, kata saya apa? Kalian baca Al-Quran di kamar maupun di ruang tamu, di kursi atau di kasur, kerasin sekeras-kerasnya kalian baca Quran. Supaya apa? Supaya orang tua kita mendengar bacaan Al-Quran kita. Siapa tahu dengan bacaan Al-Quran mendapatkan hidayah. Saya bilang seperti itu. Kalau kamu gak berani bilang, kata santri saya, ya Ustaz, itu terjadi pada santri saya. Santri saya bilang cerita seperti itu, ya. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita, ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, kita pantun dulu. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, itulah harus rajin belanja. Itu aja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ucapan, perbuatan dari awal sampai akhir
ketika pembelajaran tutup dengan istighfar 3 kali. Oke, disimpan dulu bukunya, mohon disimpan dulu. Kita doa dulu istighfar 3 kali, berdoa kafaratul majelis. Oke. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-kalam, Allahumma muwafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.